Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah pesta sukacita bagi semua orang Kristen, merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami menyampaikan salam dari para pendeta dan para halado kepada semua jemaat HKBP Sutoyo, dimanapun berada. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya Yesus Kristus, bagimulah puji-pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenaikan Yesus ke surga meneguhkan pengharapan orang yang percaya kepadanya, bahwa bukan dunia ini akhir perjalanan hidup orang yang percaya kepadanya, melainkan surga mulia. Karena itu, marilah kita mengaku, Ya Yesus Kristus, bagimulah puji-pujian, hormat dan kemuliaan sampai selamanya. Tuhan Yesus berfirman, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Karena itu, kita yang dikasihi oleh Tuhan dan yang haus akan kasih karunia-Nya, marilah kita sujud menyembah dan memuji Dia. Kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah ini. Kita saat teduh dengan sikap berdoa di dalam hati masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Tertulis pada Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami berkumpul di hadapan-Mu, berdoa kepada-Mu, bukan mengandalkan kebenaran kami, melainkan mengandalkan kasih sayang-Mu yang besar. Firman-Mu telah menyatakan bahwa Yesus telah naik ke tahtanya yang mulia dan menjadi Raja atas segala raja, supaya Dia menjadi tumpuan pengharapan kami. Namun kami tergoda untuk memperlakukan hal-hal yang duniawi menjadi tumpuan harapan kami. Kami tidak setia kepada-Mu pada setiap waktu dan keadaan. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan epistel yang ditetapkan pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis pada Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu dia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa dia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman dia masuk berbicara sesudah dia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, percaya pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Esa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman pertama, hari ini adalah pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Pengumuman kedua, mengenai pelaksanaan kebaktian di gereja kita masih menunggu pemberitahuan dari distrik. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita yang pertama. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita yang pertama.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan akan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita memperingati kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sepertinya perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus agak berbeda dengan perayaan-perayaan Kristen lainnya. Minim ucapan selamat dan bahkan cenderung tidak ada diucapkan. Bukan seperti perayaan-perayaan lainnya, perayaan Paskah, perayaan Natal, dan juga perayaan Hari Raya Pentakosta. Orang akan sering mengatakan selamat Paskah. Orang akan sering mengatakan selamat Hari Natal. Dan orang akan sering juga menyatakan selamat Hari Raya Pentakosta. Dapat dikatakan sepertinya perayaan ini hanya perasaan biasa-biasa saja, bahkan cenderung tidak menarik perhatian banyak orang. Dan mungkin juga kita orang Kristen tidak begitu tertarik dengan perayaan ini. Namun walaupun demikian, kenaikan Tuhan Yesus Kristus tetap memegang peranan penting dalam kekristenan. Perayaan ini juga dikenal dengan sebutan Kamis Kenaikan, Kamis Kudus, dan semangat dan sebutan ini mengarah pada peringatan kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Perayaan ini sebenarnya merupakan perayaan ekumenis yang dirayakan secara universal dari semua gereja-gereja Kristen. Dapat kita katakan tidak ada hanya satu gereja saja yang merayakannya, tetapi ini dirayakan semua gereja-gereja Kristen di muka bumi ini. Secara tradisi, ini dirayakan pada hari Kamis, hari ke-40 setelah kita merayakan Paskah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus, yaitu misi Yesus di bumi telah selesai. Dan itu dapat kita perhatikan bahwa dia sudah menyelesaikannya setelah kebangkitannya.
Dan inilah yang akan kita perhatikan juga, Roh Kudus akan diutus ke bumi. Dan juga makna daripada kenaikan ini adalah Yesus adalah Tuhan dan penguasa dunia. Dan yang berikutnya, tugas pemberitaan Injil telah diserahkan Yesus kepada para pengikutnya, yaitu juga jemaat Kristen. Dan itu juga dapat kita katakan kita yang sudah mengaku Kristus di dalam kehidupan kita. Dan perayaan dari kenaikan ini juga Yesus adalah hamba yang berkenan di hadapan Allah. Dan Yesus menjadi pendoa bagi kita. Dan yang berikutnya juga Yesus menyediakan tempat bagi umatnya. Dan Yesus akan datang kembali ke dunia. Dan nubuat Alkitab telah terpenuhi. Ada beberapa kita perhatikan makna daripada kenaikan tersebut. Dari beberapa makna tersebut kita perhatikan dalam khotbah perayaan kali ini, yaitu tugas pemberitaan Injil telah diserahkan Yesus kepada para pengikutnya, ataupun kepada gereja, ataupun kepada jemaat Kristen pada saat ini. Dan ini merupakan misi utama daripada Yesus di dunia ini, bahwa dia harus menghadirkan kerajaan Allah. Dia harus menghadirkan kerajaan surga di dalam bumi ini. Namun sekarang tugas ini akan dilakukan oleh murid-murid setelah dia naik ke surga. Setelah lebih dahulu mengutus Roh Kudus. Dan pada kesempatan ini Yesus memberikan mandat kepada para murid dan para pengikutnya untuk menyerukan pertobatan, untuk mengatakan, memberitakan keselamatan, dan untuk menyatakan penghakiman Allah, dan juga menyatakan baptisan. Nah, di sana kita perhatikan tugas daripada gereja itu sendiri adalah bagaimana supaya gereja memberitakan pertobatan. Bagaimana supaya gereja juga menyatakan dan menghadirkan dan juga memberitakan keselamatan. Dan bukan hanya keselamatan saja. Manusia jangan terlena hanya Injil, kabar baik, keselamatan. Tetapi manusia juga harus memperhatikan bahwa penghakiman Allah itu ada. Saudara-saudara, tidak hanya itu, para pengikut diberi kuasa untuk melakukan perkara-perkara besar. Seperti yang kita lihat di dalam ayat yang kita bacakan tadi, mengusir roh jahat, yang berarti bukan ditaklukkan oleh roh jahat, dan bukan roh jahat yang berkuasa dalam diri setiap orang percaya. Berbicara dalam bahasa-bahasa baru, menyembuhkan orang sakit. Saudara-saudara, kita jangan terlena hanya dalam ungkapan kata-kata tersebut. Karena ada orang yang hanya untuk memenuhi seperti yang tertulis, mengusir roh jahat, berbahasa-bahasa baru, menyembuhkan orang sakit. Sepertinya bisa saja melakukannya dengan manipulasi iman kepercayaan. Tetapi yang kita perhatikan pemahaman tentang istilah ini, bahwa bukti keselamatan yang kita terima bukan terletak pada tanda ajaibnya, tetapi terletak pada karakter manusianya. Saya tekankan kembali lagi bahwa yang dipakai dalam hal ini, keselamatan yang kita imani, keselamatan yang kita yakini, bukan terletak pada tanda ajaib, tetapi terletak pada karakter daripada setiap orang yang mengikut Kristus. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dikatakan bahwa sebutan orang yang menerima keselamatan adalah mereka-mereka yang menuruti perintahnya. Mereka-mereka yang melakukan hukum Tuhan. Dan di ayat 9 dikatakan mereka yang berada dalam terang. Tentunya bisa ini kita perhatikan, orang yang hidup dalam terang, di dalam hatinya tidak ada rasa kebencian. Dia pernah sakit hati, tetapi dia tidak mempunyai rasa benci.
Dia pernah marah, tetapi dia tidak menjadi manusia yang pendendam. Dia adalah orang yang pernah bersalah, tetapi dia tidak murka dan tidak membalaskan dendam terhadap sesamanya. Dalam melakukan semuanya ini, Yesus akan menyertai pelayanan dan membuktikan bahwa kuasa Yesus ada bersama dengan orang yang percaya. Kuasa yang dikatakan itu jangan diperhatikan seperti keajaiban-keajaiban, tetapi kuasa yang ada pada orang yang percaya adalah ketika kita hidup dalam dunia ini tidak membalaskan dendam dengan dendam. Dikatakan dengan memberitakan Injil bahwa kita tidak menyatakannya dengan kata-kata saja, tetapi bagaimana kita memberitakan Injil bersama dengan perbuatan. Dan bukan menjadi semuanya pengkhotbah, tetapi bagaimana kita menjadi orang yang memberitakan Injil. Jangan ada pemahaman bahwa ketika kita memberitakan Injil, itu hanya tugas para partohonan saja. Itu hanya tugas daripada orang-orang yang menerima tahbisan. Tetapi pemberitaan Injil itu dapat dilakukan oleh setiap orang di dalam kehidupannya. Jadi jangan ada berpikiran untuk memberitakan Injil karena mudahnya sekarang alat komunikasi, asal sebar firman. Bukan itu sebenarnya, tetapi bagaimana kita berbuat. Nah, sekarang bagi umat yang percaya, yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kesempatan kepada manusia sebagai mitra dan sebagai utusan dalam misi keselamatan manusia. Di sini umat yang percaya sudah memiliki panggilan hidup yang baru. Umat yang percaya memberitakan keselamatan bukan melalui kata, tetapi melalui perbuatan. Kalaupun kita melakukan dengan kata-kata, tetapi harus diikuti dengan perbuatan. Bukan hanya orang tertentu saja, hanya pelayan gereja yang memberitakan keselamatan, tetapi semuanya umat yang percaya. Dengan demikian ini akan menjadikan hidup kita menjadi lebih bermakna dan berarti menjadi lebih mulia. Mengapa demikian? Karena kita telah membawa kabar kesukaan. Lebih baik membawa berita yang menyukakan daripada membawa berita yang mendukakan. Lebih baik kita menyampaikan berita yang menggembirakan daripada membuat orang merasa tersiksa dan berpikir dan terbeban berat di dalam kehidupannya. Untuk melakukan ini, Allah tidak akan pernah membiarkan umatnya berjuang sendiri dalam pewartaan Injil. Memang harus diakui terkadang kita juga ragu seperti para murid. Untuk itu umat yang percaya tidak perlu memiliki rasa takut yang berlebihan. Ketakutan akan menjadikan seseorang menjadi tawar hati. Semakin tawar hati, akan semakin kecil pula kekuatan yang kita miliki. Itu jelas dikatakan oleh Amsal 24 ayat 10. Orang yang ketakutan akan memiliki kekuatan yang menurun. Dan orang yang selalu takut akan menjadi tawar hati. Ketakutan akan menjadikan kita menjadi orang yang melakukan tindakan kompromi. Mau bergabung dan mau serupa dan mau dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang jelas berbeda dari dalam diri kita sendiri. Berbeda dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan ini yang akan menjadikan manusia serupa dengan dunia ini dan akhirnya terbawa arus yang ada, bahkan hidup dalam kekuasaan dan kekuatan duniawi. Ketakutan akan menjadikan orang akan dan mungkin dapat kita katakan tidak melakukan apa-apa. Dan dia akan bertindak diam. Dan dia tidak akan memberitakan tentang kehidupannya sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang paling parah,
ketakutan akan menjadikan orang tidak dapat menyaksikan kebenaran, tetapi dia akan mendiamkannya. Dan mungkin semua orang akan pernah mengalami hal ini. Bahkan orang yang pernah dekat Tuhan Yesus saja pun pernah mengalami hal yang demikian. Petrus karena ketakutannya berani menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi kemudian para murid termasuk Petrus bekerja dengan penuh semangat. Mereka memberitakan Injil ke segala penjuru. Walaupun pengajaran yang mereka lakukan bersifat rohani dan surgawi yang sangat bertolak belakang dengan roh dan keadaan dunia, bahkan ditentang habis-habisan, serta sama sekali tidak ada dukungan dunia. Namun para pemberita Injil tidak takut, bahkan tidak malu. Yang perlu kita sampaikan pada saat ini adalah mungkin di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Kristen, sebagai jemaat HKBP Sutoyo, terkadang banyak yang menyingkirkan kita ketika kita melakukan kebenaran. Tetapi ingatlah, di dalam keadaan yang demikian, kita tidak akan pernah sendiri. Tuhan akan ada beserta kita. Mungkin kita tidak akan populer, tetapi jangan takut, popularitas tidak akan pernah dapat menyelamatkan manusia. Popularitas tidak akan pernah dapat memberikan kekuatan kepada setiap manusia. Tetapi popularitas mungkin itu akan membuat manusia menjadi terlena, lupa diri, dan lain sebagainya. Mereka begitu tekunnya untuk mengabarkan Injil, sehingga dalam waktu dekat Injil yang mereka beritakan sudah sampai ke ujung bumi, seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 10 ayat 18. Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia. Para umat dan para murid yang percaya tidak akan pernah jalan sendiri. Yakinlah Allah akan turut bekerja dengan baik bersama dengan mereka, dengan kuasa yang daripada Tuhan untuk memampukan, agar jeripayah mereka membuahkan hasil. Kuasa yang diberikan itu sebenarnya bukan pada kekuatan fisik, tetapi berada pada kekuatan mental. Orang yang mempunyai kekuatan mental, mereka adalah orang yang mempunyai integritas, kebulatan hati, kebulatan tekad. Dan orang yang mempunyai integritas adalah orang-orang yang tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah kalah, bahkan tidak akan malu menyaksikan imannya. Peneguhan itu akan disertai dengan mukjizat-mukjizat yang terjadi atas umat yang percaya. Dan melalui umat yang percaya, dengan penyertaan Allah akan semakin lebih banyak lagi dengan kemuliaan bagi nama Allah. Dengan demikian, setiap manusia yang setia akan memberitakan Injil dengan penyertaan Allah yang sepenuhnya. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika di awal tadi saya katakan bahwa ucapan sangat minim di dalam perayaan kenaikan daripada Tuhan Yesus. Pada hari ini juga saya akan memberikan ucapan kepada kita, selamat untuk memberitakan Injil kepada dunia ini. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu pada kesempatan ini, di mana kami dapat merayakan peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan misinya, yang sudah menyelesaikan tugasnya, dan sudah menyelesaikan semua pekerjaannya di dunia ini. Dan kami mengingat di dalam perayaan ini adalah pengutusan bagi umat yang percaya. Ini adalah pengutusan bagi setiap umat Kristen, termasuk kami juga, supaya kami dapat memberitakan Injil ke segala penjuru, ke segala makhluk,
dan bahkan ke dunia ini. Jadikanlah kami menjadi pemberita Injil melalui perbuatan kami, melalui pekerjaan kami setiap harinya, dimanapun Tuhan tempatkan kami, agar kerajaan surga semakin nyata di dalam dunia ini. Tuhan Allah Bapa kami, kalaupun kami beribadah dari rumah, tetapi tidak menyurutkan niat kami untuk tetap menyaksikan Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah seluruh dunia mengakui bahwa Engkaulah Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang telah menyelesaikan semua misi keselamatan. Berkati kami Tuhan, di dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap pekerjaan kami, dan Engkau yang senantiasa mengajar kami untuk menjadi pemberita Injil, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan. Tuhan Allah kami berdoa pada kesempatan ini, di dalam kondisi dunia ini, biarlah Engkau berikan kepada kami kekuatan. Jangan biarkan kami takut Tuhan, oleh karena keadaan yang mungkin kami alami semakin sulit. Tetapi karena Tuhan juga menyertai kami, biarlah Engkau memberi hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau, supaya kami dapat berhikmat menghadapi kondisi yang semakin sulit, tetapi kami dapat bersuka cita di dalam hal tersebut. Kami serahkan juga kehidupan kami, berkati apa yang kami kerjakan melalui tangan, pikiran, dan juga aktivitas kami. Biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan kami lakukan semuanya. Anak-anak yang telah Tuhan titipkan kepada kami, Engkau yang senantiasa memberkati mereka. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Jangan biarkan mereka Tuhan terlena oleh keadaan yang begitu membosankan di dalam kehidupan mereka, oleh karena pengaruh wabah yang ada di dunia ini. Tetapi biarlah mereka menjadi anak-anak yang semangat, mempunyai kekuatan, dan mempunyai tekad untuk melakukan setiap aktivitas mereka. Terima kasih atas sabdamu pada hari ini. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan. Kita harus membawa berikan pada dunia dalam belah, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, dan Yesus Kristus telah naik ke tahtanya di sorga. Tahtanya lebih tinggi dari para malaikat. Nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah dari nama mereka. Karena itu dialah pengharapan kita. Dan percayalah kepadanya di dalam segala situasi dan keadaan. Marilah kita melakukan perintah agung dari Tuhan Yesus, supaya kita semangat memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Jadilah saksi Kristus di tengah keluarga dan pekerjaan kita. Tunaikanlah tugasmu hingga kedatangan Kristus kelak.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, Ya Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah di dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau.
Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat untuk memberitakan Injil. Tuhan memberkati.